Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk memulai Pak Dida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan tetap semangat untuk tholabul ilmi, belajar mengupdate keilmuan, mengupdate keterampilan dalam mengajar. Alhamdulillah tanpa terasa Bapak Ibu kita sudah berada pada sesi ke-8 ya. Insya Allah hari ini sesi ke-8 workshop DML, Digital Media and Learning, yang mana hari ini nanti akan dibawakan oleh tim Ludinara yang spesialis game ya, ini spesialis game pembelajaran yang hari ini nanti akan sedikit berbeda dengan yang kemarin. Hari ini adalah pembuatan game based learning berbasis digital. Nah, nanti semoga dapat memberikan insight baru untuk Bapak Ibu semua, untuk saya sendiri juga, dan semoga nanti bisa kita terapkan, implementasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah ini silahkan Pak Dida bisa menyampaikan materi, kemudian nanti biasanya ini agak santai Pak, jadi nanti begitu sesi materi ketika ada Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian langsung bertanya pada saat itu, jadi tidak perlu menunggu nanti sampai sesi tanya jawab, kira-kira begitu Pak. Jadi agak santai, nanti Bapak Ibu ketika di tengah penyampaian materi ada hal yang perlu ditanyakan bisa langsung raise hand, kemudian bisa langsung dikomunikasikan ke Pak Dida. Jadi bisa lebih interaktif, kira-kira begitu. Oke, baik. Setelah ini silahkan waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Dida Satri untuk menyampaikan paparan materinya. Monggo, silahkan Bapak. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak John pembukaannya. Ya. Nah, jadi sebelum saya mulai, Bapak Ibu saya mau disclaimer dulu. Ini saya punya waktu 2 jam dan materinya pembuatan game digital ya. Jadi sebenarnya jujur Bapak Ibu, kalau saya pakai waktunya 2 jam buat jelasin cara bikin game digital, itu malah nggak akan efektif dan nggak akan bermakna. Malah saya rasa, dan bukan cuma saya udah konsultasi sama tim lain di Ludinara, bahkan sama Pak James, kalau 2 jam ini dimanfaatkan saja sebaik mungkin. Dan saya rasa cara memanfaatkannya kita coba dulu. Jadi nanti kita coba main, Bapak Ibu, game digital yang tim kami rancang. Sebagai contoh, ini bahwa game ini itu kita bisa rancang tanpa perlu kemampuan coding, kemampuan apa ya, digital yang berat gitu ya. Jadi ada namanya platform G-Develop. Itu itu platformnya gratis Bapak Ibu dan bisa kita download, kita manfaatkan buat eh, merancang game. Nah, eh, kerennya platform ini, tutorial cara membuat game itu udah banyak sekali. Nah, makanya saya di sini tugas saya sebenarnya ingin mempercik rasa curiosity Bapak Ibu supaya tertantang dan termotivasi buat bikin game digital menggunakan platform ini atau platform lain, nanti saya juga tunjukkan. Tapi sebelum itu, jadi biar 2 jam ini bermanfaat Bapak Ibu, saya izin ajak Bapak Ibu main dulu ya. Kita cobain game digital. Jadi eh, saya mohon izin, di sini ada 11 partisipan, berarti dikurangi saya ada 10. Dan saya mau ngajak teman-teman main dulu nih, Bapak Ibu main. Jadi mungkin saya butuh minimal 4 pemain biar kita sama-sama bisa lihat, sama-sama bisa nyobain game digital seperti apa, game digital khusus pembelajaran seperti apa. Jadi saya mungkin minta raise hand atau langsung chat atau ngomong langsung open mic aja, siapa yang berkenan buat bermain di sesi ini. Minimal 4 orang. Saya ikut, Pak.
Saya ikut Bu Ani. Ibu Manik Bu ikut ya. Ani, kurang 3 lagi. Silakan Bapak Ibu. Mm-mm. Kalau misalkan tanpa open cam apa bisa Pak? Boleh, Barangkali boleh. teman-teman. Nggak Oke, apa-apa. silakan Nggak usah Bapak Ibu. open cam, tapi ngomong aja. Jadi open mic, tapi nggak usah open cam, nggak apa-apa. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu, masih ada 3 slot supaya bisa nyoba. Emang Pak. Mas Dida, Pakai nggak HP. apa-apa. Memang kita di sesi ini cuma pembekalan. Mm-mm. Jadi kemarin-kemarin juga begitu. Yang penting mereka paham konsepnya. Itu aja. Mm-mm. Nanti detailnya Oke, bisa siap. hari lain. Dan no problem. Memang Iya. seperti itu yang disampaikan ke Novi. Jadi bukan membuat Oke, dari siap. aku buru kali kalau cuma. Siap. Pak James ikut main lah kalau gitu. Saya sambil persiapan ini di tempat lain. Oh, oke. Tadi saya udah dapat Ibu Ngikutin Ani aja, ya. ngikutin aja. Oke. Bu Ani sama Ibu Bu Ani, Emma. Bu Emma, Bu dua Ani, lagi, dua lagi. Bu Emma, Ini Bu Bang Ani. John satu, jadi 3. Oke, Kurang, siap. Pak Ibnu kurang Muslim Bang John sama barangkali. Mas Surya Arif, Mas Arif bisa itu kayaknya. Hakim. Oh, Pak Surya ada ini, Pak Surya. Bang John sama Mas Surya ini narasumber juga. Atau Pak Ibnu, Pak Ibnu Muslim. Bisa Pak diajak main ini sama Pak Dida ini. Saya karena saya dekat masjid dan saya imam di masjid sebentar karena meninggalkan nanti. Oh, iya. Oke. Abe. Ya. lagi Oh, Pak ngajar. Surya sambil ngajar. Oke. Jadi udah ada 3 pemain ya. Tapi mungkin saya coba mainin ininya dulu ya. Video cara bermainnya dulu sambil kita nunggu satu pemain lagi ya. Jadi nanti sama-sama tahu cara mainnya. Sebenarnya ini kita rancang supaya bisa dimainin buat satu kelas yang rata-rata 30 anak. Jadi ada 4 kelompok. Satu kelompok itu bisa dimainin 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang itu bisa banget. Tapi ya udah sebelum saya ngomong terlalu banyak kita ini saya share screen udah kelihatan ya? Kelihatan Ya. Pak? Kelihatan. Ini cara bermainnya Bapak Ibu mohon Kelihatan, disimak Mbak. dulu. Kelihatan, Pak. Musim kering akan segera Suara juga ada ya dari tiba. Semua suku dan Aman, penduduk hutan aman, jaya sedang aman. bersiap-siap untuk mengumpulkan cadangan makanan masing-masing. Suku kelinci dan suku ayam sangatlah sibuk dikarenakan jumlah kebutuhan cadangan makanan mereka lebih banyak dibanding kebutuhan suku kadal dan suku tupai. Para pemain akan dibagi menjadi 4 tim. Setiap tim terdiri dari 2 orang pemain yang akan memerankan suku kelinci, suku ayam, suku kadal, dan suku tupai. Setiap tim harus mendapatkan cadangan makanan sesuai target yang dibutuhkan masing-masing suku dalam waktu 6 ronde. Jika ada tim yang tidak mencapai target, maka semua tim dianggap kalah karena pasokan cadangan makanan tidak terpenuhi. Setiap rondenya, fabel dimainkan melewati 4 fase permainan, dimulai dari 1. Fase aksi pemain pertama. Dimulai dari tim kelinci, salah satu anggota tim wajib menghabiskan 3 gerakan untuk memindahkan bidaknya. Pemain akan mendapatkan makanan jika berhenti di petak yang sesuai dengan warna timnya. Selanjutnya, setiap tim lainnya juga mendapatkan giliran melakukan aksi pertamanya dengan menghabiskan 3 gerakan. 2. Fase aksi pemain kedua. Setelah seluruh tim sudah melakukan aksi pertama, fase ini dimulai kembali dari tim kelinci untuk aksi kedua. Sekarang giliran anggota tim lainnya yang wajib menghabiskan 3 gerakan. Ingat, setiap bidak yang berhenti di petak yang sesuai akan mendapatkan makanan. Lanjutkan fase ini hingga tim tupai menghabiskan 3 gerakan untuk aksi kedua. 3. Fase elang. Hati-hati, ternyata ada predator yang juga ingin mencari makanan. Setiap ronde akan ada elang yang menangkap bidak di petak bertanda elang. Tapi tenang, serangan elang bisa dihindari apabila di petak target ada banyak bidak. 4. Fase poin bonus. Warna tim yang muncul di kartu ronde akan mendapatkan makanan sekali lagi apabila mereka berada di petak yang sesuai. Lalu permainan akan berlanjut ke ronde 2 dan seterusnya hingga ronde 6. Di akhir permainan, lihat makanan yang dikumpulkan oleh masing-masing tim.
Jika ada tim yang tidak mencapai target, maka semua tim dianggap kalah. Namun jika semua tercapai, maka setiap tim berhasil bertahan dari musim kering dan tim dengan cadangan makanan terbanyak dinyatakan sebagai tim terbaik. Demikian penjelasan Facilitated Game-Based Learning Fable. Selamat bermain. Oke, Bapak Ibu, gimana? Sudah bingung apa sudah bingung banget? Udah bingung Bingung. banget. Belum paham, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi ini kebetulan Cobaan dulu. kita nyantai, memang sesinya nyantai-nyantai aja ya Bapak Ibu. Jadi saya bantu, jangan khawatir cara mainnya, cara menangnya pun nanti juga saya bantuin. Yang saya butuhin sekarang cuman 4 pemain. Jadi mungkin yang main kita bantu rename aja ya. Jadi ada Ibu Ani, Bang John, tadi siapa lagi? Mohon maaf. Bu Emma. Bu Emma. Satu lagi Ibu Ani, Bang John sama Ibu Emma bisa rename dulu biar kita Oke. tahu siapa-siapa. Jadi ini kan ada 4 tim. Jadi mungkin Ya. Ibu Ani tim kelinci ya. Jadi mungkin tulis saja Ibu Ani kelinci gitu. Biar penanda aja. Dan Bang John bisa ayam, jadi Bang John ayam. Dan Ibu Emma kadal ya. Dan satu lagi mungkin ada di sini ada yang mau coba main, nggak apa-apa, kita ini nyantai kok, cuman for fun aja. Bu Trisnawati, bisa Bu nyoba Bu? Atau Bu Berta, Bu Elif? Ayo. Kalau Bu nggak Elif saya main rapat di mungkin, Pak. Oh, ya. Bu Novi, Bu Yunita, yuk nyoba main game. Bu Ika, Pak Amar, Pak Amar. Pak Amar. Halo Pak Amar. Ayo Pak, main Pak. Ayo Ustadz Amar, Boleh, ikut Bu, main boleh. ayo Ustadz. Oke, boleh ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz jadi dapet tim tupai ya. Jadi ada kelinci, kadal, ayam, dan tupai. Nah, teman-teman ini sebenarnya mainnya tim, tapi nggak apa-apa. Satu orang megang satu tim ya sekarang. Jadi sebelum bermain konteks pembelajarannya teman-teman, saya mau ngasih tahu. Ini game itu kita rancang buat pembelajaran P5, nyambung ke P5 ya Bapak Ibu, tentang kolaborasi, kepemimpinan, tentang komunikasi. Dan ini mungkin kalau misalnya materi yang hard skill-nya bisa nyambung ke PKN, bisa ke nyambung ilmu-ilmu sosial lainnya. Jadi dalam game ini kita itu ada 4 tim yang berbeda. Setiap tim punya targetnya masing-masing, yaitu mendapatkan makanan secukupnya hingga nanti musim kemarau bisa survive. Targetnya kelinci punya 30 makanan, kadal 24 makanan, ayam 30 makanan, tupai 24 makanan. Nah, cara dapat makanannya Bapak Ibu, jadi dilihat di game board-nya ini ada warna-warna ya. Warna-warna ini itu maksudnya itu tempat mereka cari makan. Jadi kotak biru itu tempat kelinci dapat makan, kotak merah itu tempat ayam dapat makan, tempat hijau itu dapat kadal buat makan. Nah, sekalinya di satu ronde itu ada token kelinci ini, misalnya contoh ini ya, C ini kelinci, kelincinya ada di kotak warna biru, itu dia dapat 1 makanan. Kalau misalnya ada 2 kelinci di biru, itu dapat 2 makanan. Kurang lebih kayak gitu. Dan setiap pemain itu bisa gerak 3 langkah. Dan harus dihabiskan 3 langkah ini ya. Nah, sebelum itu saya juga mau kasih tahu, di sini konsep kerjasamanya itu memang ada saingan. Kita harus dapat makanan. Tapi kita harus sama-sama melindungi diri kita dari serangan pemangsa elang. Caranya, elang itu akan nyerang di kotak-kotak tertentu, setiap ronde berbeda. Sekarang dia di kotak hijau. Dia akan menyerang kotak hijau. Cara melawan elang ini,
di satu kotak harus minimal ada 3 token pemain. Ada 3 binatang di situ. Kalau ada 3 binatang, elangnya takut, nggak mau nyerang. Nah, jadi kerjasamanya gimana caranya setiap tim harus mendapatkan makanan masing-masing, tapi juga berlindung dari elang. Ini mau nggak mau nanti kerjasama. Nanti kita bakal lihat. Nah, jadi ini fase pertama buat kelompok kelinci. Nah, jadi saya mau langsung kasih tahu aja kelinci. Kelinci itu sebaiknya berhenti Iya, di kotak warna biru ya. Ibu iya. sebaiknya berhenti di kotak warna biru buat dapat makanannya. Nah, boleh geraknya 3 gerakan itu bebas. Jadi istilahnya mau satu-satu gerak, C gerak 1, B gerak 1, A gerak 1 itu boleh. Atau misalnya sampai mau C gerak langsung 1, 2, 3 itu juga boleh. Pokoknya 3 Maksimal gerak, 3. maksimal 3 Maksimal dan 3. harus 3. Nggak boleh kurang dari 3. Nah, Oh, jadi di iya. sini sebenarnya harusnya gamenya berkelompok ya. Jadi ada Oke. saya harusnya ngasih kesempatan buat tim kelinci berdiskusi dulu, mau gerak kemana atau seperti apa. Tapi karena cuma satu, jadi silahkan Ibu langsung aja. Kira-kira mau geraknya seperti apa Ibu? Ini ada Yang token A, B, yang sama C. yang B, Pak, langsung 3, Pak, langsung cari makan. Oke, nah Ibu kalau misalnya kotaknya penuh, ada 4 ini, jadi Oke. langsung lompat ini 1. Oh, Ini udah 1. Jadi mau gerak 1 lagi aja ya ke sini ya. Jadi itu 2. Ibu bisa gerakin 1 lagi. Nah, mau gerakin 1 laginya seperti apa Ibu? Mau C, mau A, atau mau B-nya jalan lagi? Ibu masih di mute, mohon maaf. kalau C sendirian nanti satu langkah langsung dimakan sama elang. Nah, ini makanya kerjasama. Jadi Ibu sekarang tugasnya negosiasi dengan tim lain supaya pada berhenti di kotak hijau, biar nggak dimakan sendirian, minimal ada 3. Jadi Ibu bisa minta tolong. Ini kan kotaknya kadal. Ibu bisa minta tolong Iya. tim kadal tolong kirim 2 pasukannya di kotak hijau ini biar aku nggak kemakan gitu misalnya. Jadi silakan. Kalau semua tim nggak apa-apa ya, Pak? Nyumbang satu-satu. Iya, boleh juga. Ya, jadi itu proses negosiasi antar kelompok yang berbeda demi tujuan bersama gitu, Ibu. Kurang Oke. lebih kayak gitu. Oke. Sekarang yang C 2 langkah, Pak. Oh, Ibu udah 2 langkah yang B-nya tadi ya. Jadi 1, Oh, 2, oh, atau enggak, mau enggak. dibatalkan? Enggak, yang A aja, yang A. Yang A 1 Oke, langkah. yang B tetap di sini, A 1 langkah. Iya. Oke, Oke. baik. Sekarang kadal, tim kadal. Silahkan tim kadal. Ibu Emma tadi kalau nggak salah ya. Saya ya. Saya yang B, yang BC, yang C 1 langkah, yang C dulu. Oh, yang C 1 langkah. Kemudian yang B, kalau 1 langkah itu ke hijau atau ke biru? Kalau 2 langkah ke Ke hijau apa ke sini. biru? Oh, Kalau berarti 2 langkah jadi 1, 2 gini ya. minta tolong tim ayam untuk masuk ke hijau ya. Nah, itu tim ayam. Nah, siap, Bang siap. John. Benar. Oke, Bu. Oke. Oke. Sekarang tim ayam silahkan 3 langkah. C langsung 3 langkah, Pak. C 1, 2, 3. Wah, nggak dibantuin, ditelantarkan kadernya. Oke, mungkin ini masih ada kesempatan buat tim tupai membantu ya. Oke, Tim ayam tim langsung habis tupai. berarti ya, karena sudah ngambil 3 langkah ya Pak ya. Iya, heeh. Oh, minta tolong dong tim tupai, help me. Tim tupai. Itu boleh Ya, dari A dulu, Pak. Pak Ustadz, Dari gimana? A dulu. A, Bantu C lah. bantu C. Jadi 1, 2, 3 seperti ini, Pak. Iya. Itu udah 3 langkah ya. Oke, sekarang Iya. kita hitung poin. Jadi di sini kelinci dapat, ya. Di sini ayam dapat. Di sini kadal dapat 2, soalnya ada 2. Di sini Iya. tupai dapat, ayam juga dapat. Nah, di sini nggak ada yang dapat. Nah, sekarang skor sementara 1, 2, 2, 1. Itu udah dapat makanan.
Nah, Hmm, sekarang elangnya belum nyerang. Ini masih fase kedua. Elangnya nanti nyerang di fase selanjutnya. Oke, jadi silakan. Ini dari kelinci lagi. Dari tim kelinci silahkan. Mau tiga oke. gerakan yang mana aja? Kelinci. C 2 langkah. C 2 langkah. 1, 2. Yang A 1 langkah. Oke, 3 Nggak ya. tahu. Ini Oke. ini buat kalkulasi makanannya biar cepet saya langsung kasih aja yang kelinci duluan ya. Biar nggak lupa Oh, nanti. oke. Takutnya saya lupa. Ini kelinci dapat 2. Oke, Kadal silahkan. Tim A, 1, Kadal 3. Betul ya Bapak? Itu A 1, 2, 3. A 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Oke, ini Kadal dapat 3 poin langsung tuh, udah langsung 5. Oke, Ayam silahkan. A 1 langkah, A 1 langkah. C-nya 2 langkah. 1, 2. Hati-hati ya, ini sendirian di situ ya. Kita Kasihan. lihat ya. Hati-hati. Ini Ayam dapat di sini 2. Oke, udah 4. Oke, sekarang Tupai. Dari A ke 3 langkah, Pak. A 3 langkah. 1, 2, 3. Oke. Jadi di sini Tupai dapat di sini dan di sini ya, dapat 3. Nah, sekarang Elang menyerang. Waduh, Ah, ini Kadal aman ya karena bertiga, tapi sayangnya C diculik nih sayang sama elangnya. kasihan C. Nggak bisa Aduh, C dipakai deh. kasihan. Nggak Iya, notet itu. itulah solo player kayak gitu, nggak ada backupnya. Oke, nah ini kita ada ronde bonus poin. Jadi di sini kita lihat ini yang di kotak hijau dapat makanan lagi. Jadi saya pencet ini lagi. Kadal Iya. udah 8 tuh. Oke. The winner. Jadi teman-teman kelinci, ayam dan tupai jangan lupa minta tolongnya ke Kadal ya. Iya. Iya. Oke. Nah, ini ronde 2 teman-teman. Nah, di ronde 2 ini kelihatan ya. Jadi elang bakal nyerang di kuning dan Aduh. merah. Tapi yang merah ini tak ada tanda tanyanya nih. Jadi tanda tanya ini masih gosip istilahnya. Ini elang bakal nyerang sini, tapi bener nggak ya? Nah, itu kita lihat. Jadi yang kuning pasti diserang. Ya. Oke, jadi sekarang kelinci silahkan. Kelinci yang A 2 langkah. 1, 2, terus Yang B, aduh, mati. Yang B 2 bisa minta langkah. tolong. Yang B 1 ya. Iya, Ya yang sudah, B1. yang B 1. Iya, ini Kan nggak tadi apa-apa, ini sudah 2. masih fase pertama. Ayo Oke, sekarang tolong, ada. tolong, Kadal. Gimana, Kadal? Semoga tidak dimakan elang. Dua langkah. Pak sembarang dah ABC. Iya, Yang A 2 langkah. 2 langkah, 1, 2. Kurang 1, Ibu. Sisanya berarti hanya dapat 1 langkah ya. Iya, Iya. Iya, yang B 1 langkah. B1. Oh, sebentar, tadi kelinci saya lupa kasih makannya ya. Ini kelinci dapat makanan di sini, terus Kadal dapat makanan di sini. Oke, sorry tadi saya ikut. Oke, sekarang ayam. A 3 langkah, Ayam, semangat. 1, A 3 2, langkah. 3. Oke, ini hati-hati ya. B di sini ya, hati-hati ya. Tapi nggak apa-apa, masih ada ronde selanjutnya sebelum elang menyerang. Oke, Tupai. B ke B 2 langkah ke depan. 1, 2. Satu lagi langkah. Satu lagi yang C 2 langkah. C. Oh, 1 langkah aja Pak, cuma 3 langkah ya. Nah, di sini A dapat makanan ya di kotak kuning.
tadi yang ayam nggak ada yang di oh tadi ayam di sini ya merah dapat 1 poin, saya kelewat. Oke, sekarang ronde 2-nya silahkan dari kelinci lagi. Oke, 3 langkah. C Oh, 3 langkah. Jangan dimakan itu nanti. Kasihan. C 1 langkah dulu dah. C 1 langkah. Ya. Yang bantu aja ya, bantu yang lain aja ya. Aku dimakan. Ya. Yang A sudah, 2 yang langkah. yang A 3 langkah aja. Yang A 2 Oh langkah. 2 berarti 2. Iya, 2 2. langkah. Nah, nggak ada yang di kelinci, nggak ada yang di kotak biru, jadi nggak dapat makan ya. Iya, ada apa-apa. Yang Oke, penting semua Kadal. makan. Huruf B ya. B. B. 1, 2, Berapa 3. langkah? Biar dapat makan. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oke. Ini dapat makan di sini sama yang tadi C masih di sini, jadi dapat makan lagi. Oke, ayam. B 3 langkah. B 3 langkah. 1, 2, 3. Nggak dapat makanan ya. Oke, tupai. Itu C ke 3 langkah ke depan untuk warna kuning nanti. 1, 2, 3. Oke, ini dapat makanan 2 di sini ya. Nah, tapi sekarang elang menyerang. Jadi Ini kalau lebih benar dari nih satu, mau di sini. enggak, kalau lebih dari satu kan nggak bisa. Harus 3. Iya, tapi bisa istilahnya gerakin yang B-nya. Gimana, Pak? Mau ganti pikiran? Berubah pikiran dulu sebelum diserang nih. Ini udah 3 di sini, aman. Aman. Sorry, saya nggak lihat. Oke, kita lihat. Ya, di sini 3 ya, bertiga di sini. Jadi aman, elangnya takut. Iya, Oke, tadi kita sudah lanjut. selamatkan. Iya, Kelinci lagi. ini dapat double makanan di kuning. Jadi tupai. Tupai double makanan. Kita lihat tupai udah 8. Beda kan? Beda. Aku mantau kalau. Oke, ronde 3. Orang, Nah, ini orang ini banyak. ada Raja Hutan memanggil ya. Jadi Raja Hutan bilang dia mau bantuin nih. Tapi syaratnya kalian harus saling menolong, jangan kerja sendiri-sendiri. Oke. Nah, menolongnya seperti apa? Jadi ini ada berarti ya kurang loh. menyelamatkan 1 pion yang tertangkap. Jadi tadi udah ada 1 ayam yang tertangkap, itu bisa diselamatkan. Atau membagi 2 poin dari tim ke tim lain. Jadi contohnya, ini kadal kan udah 11 nih, banyak banget. Tapi kelinci sama ayam cuma 5. Jadi bisa minta 2 poin dari kadal dibagi ke kelinci sama ayam. Atau, menukar posisi antara 2 pion. Jadi bisa tukeran. Posisinya tukeran langsung. Nah, jadi gimana teman-teman berempat? Saya kasih waktu buat berdiskusi, kira-kira mau ngambil pertolongan yang mana dari Raja Singa. Silahkan. Mau ujulan sama lagi cuman kok ujulan tadi? Percaya. Penjajahan itu anu. Yang satu lagi itu apa ributnya? Ayo di akhirnya. Udah kan aku kurang. Yang B. Coba B. Yang B. Yang B. Saya butuh persetujuan dari tim-tim yang lain juga. Gimana? Semuanya setuju mau yang B? Apalagi yang kadal tuh. Yang kadal nanti nggak setuju nih. Nggak mau bagi-bagi poin. Gimana? Jadi dari tim gimana, Pak? tupai milihnya B. Tim lain milihnya apa? Cara menyelamatkan yang tertangkap gimana caranya, Pak? Itu langsung, jadi tinggal dipilih aja. Kalau misalnya pilih A, nanti langsung diselamatkan ayam. Saya milih apa? Menyelamatkan. Saya suka menyelamatkan. Wah, Terima baik kasih, sekali. Ibu. Jadi Bang Jo langsung setuju nih. Iya dong. Yang A. Nah, Iya jadi dong. ada satu tim milih B, 2 tim milih A. Nah, ini sekarang ada tim keempat. Lagi dong nih.
mau menyelamatkan atau mau Mereka pakai berbagi film poin makanannya. atau mau pilih yang lain? Oh, itu makanan Saya yang ambil udah. voting tertinggi. Kita bermusyawarah ya. Apa itu Purika? Ada apa, Mek? Hmm? Wani. Oke ya. Atau ya udah kita ambil yang votingnya 2 ya. Jadi menyelamatkan ayam ya. Oke. Nah, ini kan ayamnya oke, ini kita pilih menyelamatkan ayam C. Nah, ayam C mau ditaruh di mana? Silahkan Bapak Bang Jod. Mau ditaruh kotak mana? Wah itu kok merahnya dalang semua ini gimana ini? Yang ada ABC itu, yang sudah ada ABC-nya. Yang sudah di sini, Bukan di sebelahnya. sini. Oh, yang Nah, sini ya. iya. Oke. Nah, sekarang kita ke kelinci, kita masuk ronde jalan-jalan lagi cari makanan. Silahkan tim kelinci. Silahkan tim kelinci. Yang B langsung 3 langkah, Kak. Langsung dapat Oke. makan. 1, 2, 3. Ini dapat makanan di sini ya. Udah 6 sekarang. Oke, sekarang Kadal. Yang A2, betul A apa Yang enggak A2, itu ya? 1, 2. Kemudian yang, kalau 2 saja enggak boleh ya? Nggak boleh, harus habis. Enggak boleh ya. Atau A3 sudah, Pak? A3 di Atau sini. yang itu aja ya? Maaf. Hah? Itu yang masih di yang tertinggal C ya? C, ya. 1. 1. Oke, jadi ini dapat 2 makanan di sini ya. Oke, ayam. A1, B1, A1, B1. Oh, ini dapat semua nih ya. Satu lagi, sorry. oh satu lagi. Harus 3 Harus peraturannya. keluar berarti. Ya udah Iya, C1. C1. Ini dapat 2 tapi tenang. Udah 7. Oke, tupai. Itu yang Silahkan. kalian 3 langkah. 1, 2, 3 ke sini langsung lompat. Ya. Nah, di sini dapat 2. Oke. Nah, sekarang ronde keduanya jalan-jalannya lagi. Silahkan dari kelinci. Silahkan Ibu. Yang C ketemu B. 1, Lompat. 2. Ini 2. Ya. Terus, Terus A-nya 1. oke. Ini dapat makanan di sini ya. Tuh, kelinci udah 8. Oke, Kadal. Saya jauh dari makanan semua ini. Ini udah di makanan nih. Mungkin Satu, gerakin yang C-nya dua. aja. Yang A3, Yang A3. 1, 2, 3. pokoknya Udah aman ya. deh. Di sini dapat 1. Oke. Ayam. Apakah yang C tidak dapat juga sudah ya? Yang Ini nanti elangnya ya. masih jalan. Elangnya masih makan. Elangnya nanti habis ini jalan. Iya. Jadi dia Boleh. bakal nyerang di merah dan hijau. Hijau tapi masih gosip. Tapi merah diserang. Oh, begitu. Wah ini tetap kemakan satu lagi. Udah ditolong padahal tadi. Iya, kemakan lagi nanti. A A-nya ini aja wes. A1, B1, B1, terus C1. C1. B1. B-nya kok di situ? B-nya enggak di kuning. Iya, langsung loncat. Oh, langsung Iya, loncat ya? ini penuh. Penuh Oh, soalnya iya, di betul. sini. Ya. Nah, tapi nggak dapat makanan ya. Nggak iya. ada yang di kotak merah. Yang Oke, penting selamat tupai, dulu. silakan Bapak. Itu dari B 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi, tupai dapat banyak nih. Dapat di sini, dapat di sini. Udah 13.
Oke. Nah, sekarang elang menyerang. Oh, tapi di sini aman ya, karena bertiga ya, kompak ya, jadi nggak diserang. Ayam apa elangnya takut. Nah, di kotak-kotak lain nggak ada. Oke, sekarang bagian fase poin bonus. Jadi A dapat bonus kalau di merah, tapi nggak ada. Jadi nggak dapat bonus. Oke, ronde 4. Nah, ronde 4 masih seperti biasa. Silahkan dari tim kelinci. Kelinci yang A1, A1, terus yang B2. 1, 2. Oke, dapat poin di sini ya. Oke, Kadal. Sekarang elang di biru ya. Elangnya di biru. Tapi ini bertiga masih. Masih bisa gerak C1, 2, lagi. 3. C3. 1, 2, 3. 2, 3. Oh, langsung dapet ini ya. Oh, 16. Oke, ayam. C1, C1. Ayam, sorry. C1, B2. B2. 1, 2. Nah, ini dapat di sini. Oke. Bye. A1. A1. Terus Kemudian B1 juga. B1 juga. Terus satu C. lagi, Pak. C1. C1. C. C1. Ya. Oke. Nah, nggak ada yang dapat makan ya tupainya ya. Oke, ini masih ronde sebelum elang menyerang ya teman-teman ya. Jangan lupa habis ini elangnya menyerang. Oke, kita mulai dari kelinci. Silahkan Ibu. Hanya 2, 1, 2. D-nya juga 2. Oh, 1. Cuman bisa 1 lagi Ibu. Oh 3 ya, langkah. C-nya 1. Oh ya, C-nya 1. C-nya 1. Nggak dapat makan ya. Oke, Nggak apa-apa, Kadal. yang penting aman. Selamat. Tuh, 30 kurang ya. Ya, ayo Kadal. Kadal A1. A1. Berarti B2. Harus 1, 3 2. kan ya? Iya, ini A dapat makanan, terus C dapat makanan. Oke, ayam. Nih ayam yang paling tertinggal, makanannya paling dikit nih. Ayo, semangat. A3. A3. 1, 2, 3 ke sini. Ini dapat makanan di sini. Wah, langsung 11 nyusul kelinci. Oke, sekarang tupai. A3 langkah. A3 dengan 1, 2, 3. Oke, nggak dapat makanan ya, Pak? Mau berubah pikiran mungkin? Atau kita lanjut aja? Tukar Pak ya, bisa tukar ya. Bisa. Ini tadi A3 kan? Oh. 1, 2, 3. Tadi A di sini ya? Ya. Pak tanya Pak, ini di bedak ayam kok ada yang 4 koin? Kok bisa 4 koin? 4 poin. 4 koin itu BC itu? 4 Iya, pion. boleh 4. Maksimal 4. Ini kelihatan dibagi 4 kotak. Oh, gitu ya. Boleh 4. Tapi dilewati kalau 4, Pak. Iya, dilewati betul. Ya, gimana Pak Amar? Ya, itu yang berarti 2 langkah lah. C 2 2 langkah. 1, 2. 1 lagi langkah. 1 lagi. Ini bahaya ke Iya. depan ya. Dapat semua. Iya. Habis ini elang nyerang soalnya, Pak. Ya, itulah berarti
Harus berkorban ya. Atau C gerak aja. Jadi yang penting kayak tadi, yang Oh penting ya, selamat boleh. tapi nggak dapat makan. C satu Boleh. lagi gini ya. Ya. Ah, Oke, elang menyerang. Nah, di sini aman ya. Ada 3 binatang, elangnya takut. Oke, ini ada poin bonus lagi buat biru. Tapi sayangnya kelinci tidak ada di tempat makanannya. Oke, Sengaja ini itu nomor 5. klaimnya. Ini ada pertolongan lagi dari Raja Singa. Eh, Sama kayak tadi, bisa satu pion bisa diselamatkan, tapi nggak ada yang tertangkap sama elang. Bisa membagi 2 poin per tim, bisa menukar posisi. Nah, silahkan. Ini silahkan bermusyawarah lagi. Menyelamatkan nggak bisa, jadi bisa bagi poin atau tukar posisi. Bagi poin aja tuh kadal. Nah, Kebanyakan. tuh, itu kata ayam. Ayamnya yang minta dua-duanya paling, Mbak. Iya sih, Hmm. saya kayaknya 18 itu masih ya. Gimana? Dari Bisa eh, dibagi ya ke apa? Yang paling atas apa, Pak? yang paling atas maksudnya? Nggak bisa. Yang dapat 10 itu? Kelinci. Ini Jawabannya kelinci. apa? Kelinci ya dibagi ke kelinci Ah, satu. belum lah. Oh, bagi kelinci dari kadal. Asik. Asik, makasih Kadal. Oke, kita lanjut ya. Oh, sorry, itu tadi harusnya kelinci yang jalan. Ya, kelinci jalan dulu, silahkan 3 langkah. Ibu, silahkan kelinci 3 langkah. Yang C aja langsung 3. C. 1, iya. 2, 3. Oke, ini dapat. Oke, kadal. Sekarang elang ada Silahkan. di biru berarti. Iya, elang ada di biru. Ini C-nya udah deg-degan, udah keringetan nih. B itu 2 langkah. B 2 langkah. Sorry, kadal ya. B 2 langkah. 1, 2. Iya, saya Satu tak lagi. aduh, gimana ini? Tapi minta tolong ya yang lain ya, membantu yang biru ya. Iya, itu kalau Ya, yang dia mau jalan juga ke biru kalau tinggal 1 langkah. Yang B juga oh, tinggal 1 langkah. iya, Ke ya biru itu juga kan, makanya. ya kan? Iya, Makanya, gimana ya? Saya temani nah, kelinci tapi saja deh. ini jangan khawatir. Ini masih ronde. Habis ini masih jalan lagi sebelum elang menyerang. Oh, begitu. Mm-mm. Ya, C aja ke 1, C1. Saya pengen Oke, mengumpulkan C1. makan Ya, sebanyak-banyak soalnya. oke, ini dapat ya di sini. Oke, 18. Oke, ayam. Oh, A3. A3. 1, 2, 3. Ini dapat makanan di sini. Salah, Oke, tuh. A2 aja. A2 aja. A2. Terus satu Terus lagi B1. B1. Tapi dapatnya tetap 2 sama ya. Oke, tupai. Itu A3 langkah. A3 langkah. 1, 2, 3. Oh, dapat makanan A-nya. Oke, ini elangnya belum nyerang, masih bisa gerak lagi dari tim kelinci, silakan. Bula ribu, ayo bula ribu. Kelinci 1. C1. Bentar. Yang B Ya, Pak, yang 1 Pak. yang B. B1, Ya, ya, yang A juga 1. A1. Satu Iya. lagi. Yang Satu lagi. C, yang C. C-nya C. 1. Oke, ini dapat 2 Nah, makanan. Jangan lupa minta tolong. yang mana yang harus ditolong ini? Ini yang A dan B. Tuh. Butuh 1 orang lagi di sini buat nyelamatin dia dari elang. Iya, Mm-mm. Iya. tolong. Nah, itu ya teman-teman, kelinci sudah meminta tolong, kita lihat. Silakan Kadal. Maaf ya kelinci.
Ini habis 1, 2, 3 nih. Pas nih 1, 2, 3 yang C. 1, 2, 3. Yang C. Oh ya. 1, 2, 3. Oh, Ah, aman. 3 bukan Hebat. ke Ini Kadal juga Terima udah dapat 2 kasih. makanan, udah Pak. 20. Maaf Pak, Oh, kadal bukan ke mm. hijau ya Pak ya? Kan dari anu tadi, dari hijau sini. Dari mana tadi awalnya? Kotak ada Dari 4 sini anggota. dari sini 1, 2, 3. 1, Dari 2, sini 3 bukan ke kotak hijau 1, ya Pak? 2. Yang isi Enggak, 4 ini nggak bisa 4 diisi soalnya. lagi. Oh gitu. Jadi ke Iya, sini. iya, iya, iya. Oke. Iya. Oke, Iya, siap. nggak apa-apa kok Ibu. Ini suatu langkah yang baik kok, yang Iya, iya, suatu siap, langkah. siap. Oke. Iya, oke Ayam. B kedua. Oke, C kedua. B2. Oh, B2. Oke, jadi lompat 1, 2. Satu lagi. Walah. Tetap ini ya. C1. C1. Ini dapat 2 makanan di sini. Oke, Tupai. B 3 langkah. B 3 langkah. 1, Ya. 2, 3. Dapat di sini. Dapat di sini. Terus kita lihat elang menyerang ya. Aman dong. Hebat teman-teman ya. Selamat. Oke, ini ronde terakhir ya, teman-teman. Nah, itu elangnya bakal nyerang di situ tuh. Oke, kelinci. Oke, kelinci C langsung 3 Pak, biar dapat makan. 2, 3. Ini dapat di sini. Terus dapat di sini. Udah 18. Oke, kadal. Kadal 3. Kadal 3. Apa? Yang mana? Yang huruf apa itu? Yang sama kelinci tadi C, iya. C. 3. 1, 2, 3. Dapat di sini, dapat di sini. Kadal tinggal 1 poin lagi menang ya. Tapi Oke, jauh Ayam. itu. C3. Berapa, Pak? C3. C3. 1, 2, 3. Oke, ini dapat di sini. Oke, Tupai. C3. B3. C. C. 1, C. 2. Ini dapat di sini, dapat di sini. Tapi bahaya tuh ya. Iya, bahaya. Oke, kelinci. Silahkan Ibu, kelinci. Yang B1. B1, terus Yang A2. 1, 2. Jadi dapat di sini ya. Oke, Kadal. Nah, 1 poin lagi menang Kadal. Ayo. Gimana caranya dapat 1 makanan ini? A3. 1, 2, 3. Nah, ini dapat. Ya, dapat. Nah, udah 26, udah menang Kadal. Ayo Ayam. Ayam harus jalan ya Pak, tidak bisa diam. Itu dia. 1, 2, 3. B3. B3. 1, 2, 3. Oke, dapat makanan di sini. Oke. Tupai. A2. 1, 2. Satu lagi Bapak. Kemudian B1. B1. Oke, ini dapat ini. Oke, ini sebenarnya permainan ini keculik ya. Tapi permainan udah berakhir. Bapak Ibu, terima kasih banget. Kadal yang menang ya, yang lainnya kalah, nggak dapat achieve target. Nah, ini saya mau sharing sesuatu yang menurut saya penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu di Ludinara di bagian tim riset ya. Jadi saya kalau misalnya lagi ada
program-program pendidikan, lagi ada implementasi metode pendidikan itu saya yang di Ludinara, saya yang bagian risetnya, saya bagian monitoring dan evaluation. Jadi saya yang benar-benar datang ke lapangan. Setelah implementasi saya interview anak, saya interview guru, saya ngasih survei ke anak-anak dan guru, dan saya yang mengolah datanya juga. Tapi intinya yang paling penting saya mau bagikan sekarang sebelum kita ke bagian diskusi, Bapak Ibu, ternyata proses game-based learning ini amat sangat akan mendalam pembelajarannya jika kita ada sesi refleksi, Bapak Ibu. Jadi yang saya perhatikan, teman-teman guru yang setelah bermain dengan anak-anaknya dan setelah itu berdiskusi tentang perasaan mereka, jadi mereka anak-anak itu diberikan kesempatan buat mengekspresikan dirinya. Oh, Ibu, saya kalah tadi, gimana ya? Saya sedih, saya bete sama ini dan itu gitu. Oh, Ibu, saya menang, saya senang sekali gitu. Nah, itu refleksi bagian emosi itu yang saya lihat teman-teman best practice teman-teman itu menjadi proses diskusi yang baik. Jadi, iya nggak apa-apa kamu kalah, tapi kamu hampir menang dan kamu tadi udah berusaha sebisa mungkin, itu bagus dan kamu udah dibantu teman-teman lain, itu juga bagus. Terus teman-teman yang menang dikasih tahu sama teman-teman, iya kamu menang dan kamu lain kali bisa lebih menolong teman-teman kamu lagi kayak gitu. Jadi banyak pembelajaran terjadi bukan hanya proses game based learningnya sendiri saat bermain, tapi proses diskusi dan proses refleksi murid-murid peserta ajar setelah bermain. Nah, kita sekarang ke proses refleksi ini kita mau cobain dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya kirim di chat ada link. Mohon Bapak Ibu buka linknya. Nanti kita ada sesi refleksi di situ. Jadi silahkan Bapak Ibu di chat, saya udah kirimkan linknya. Mohon dibuka. Teman-teman yang nggak ikut main juga mohon ikutan aja ya proses refleksinya ya. Kan tadi teman-teman yang nggak main juga ikutan ngeliat ya. Jadi bisa tahu permainannya seperti apa. Jadi ini di chat sekali lagi saya udah bagikan linknya. Itu tolong dibuka dulu dan itu bisa langsung dijawab. Ah, itu tadi udah ada yang jawab ya. Apa yang menarik dari sesi game based learning tadi menarik. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu menjawab ya. Apa yang menarik? Yang menarik itu menarik. Itu nggak menjawab ya. Tapi boleh dijawab lagi. Nah, ini seru, perlu strategi dan kolaborasi untuk maju dan menang bersama. Oke. Kita tunggu lagi teman-teman yang lain. Mungkin dari teman-teman yang main tadi bisa langsung buka mic dan saling sharing ya, bercerita. Menurut teman-teman yang main ataupun yang nggak main tadi, apa nih yang menarik? Silahkan, ayo kita buka mic. Silahkan. Saya dulu, Pak. Iya, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dida. Menurut saya ini sangat menarik ya, sangat menarik untuk kita coba di kelas. Sangat seru dan tadi nampaknya memang perlu strategi khusus gitu ya, strategi kemudian juga perlu kolaborasi saling tolong menolong antar tim tadi. Jadi meskipun ini berkompetisi tapi juga masih sangat perlu untuk kolaborasi supaya nanti bisa sama-sama menang, sama-sama bisa makan tadi ya, sama-sama bisa dapat makan, kemudian menang itu kayaknya urusan nanti gitu ya. Yang penting dapat makan dulu gitu ya tadi. Harus memikirkan gimana supaya bisa paling tidak menolong gitu ya, menolong temannya. Cuman kalau ini saya lihat timingnya nampaknya tadi sekali main itu kalau kita saja tadi butuh waktu kira-kira ini hampir 1 jam gitu ya. Hampir Hampir 1 jam, satu, Bapak. ya hampir 1 jam. Nah, belum lagi kalau nanti ini dipraktekkan di siswa dengan kelompok yang cukup heterogen gitu ya. Nanti pasti akan sangat seru, rame, dan waktunya ini kira-kira
bagaimana cara mensiasatinya? Oke, Seperti itu, ya, Pak. jadi Terima Bapak kasih. ada dua hal yang saya coba simpulkan tadi. Tadi Bapak cerita meskipun ada kompetisi tapi ada kolaborasi. Itu tuh hal yang amat sangat sekarang di industri dunia kerja itu amat sangat penting ya. Jadi Bapak dulu sebelum saya terjun di dunia pendidikan, saya manajer sebuah toko retail ya, busana busana fashion, di mana kita itu di antara manajer-manajer toko-toko lain itu dikompetisikan siapa yang jualan-jualan paling baik. Tapi sebenarnya itu tuh kolaborasi juga. Nah, jadi gimana caranya dalam perusahaan saya itu toko-toko ini saling berkolaborasi buat sama-sama salesnya naik, tapi jangan saling nyomot, jangan saling nyomot dari toko temennya yang lain. Jadi ada mereka menjunjung terlalu tinggi di kompetisi, sampai akhirnya pas kita ada meeting akhir tahun sama manajer regional, mereka cerita, manajer regionalnya cerita, memang manajer regionalnya nggak nggak mengakui dia salah, tapi intinya dia bilang, ya mungkin strategi kita untuk terlalu berkompetisi salah, kita harus lebih banyak kolaborasi. Jadi intinya ada saat-saat di mana kita dalam dunia hidup kita ya, kita itu rasanya kita saling bersaing antar tim gitu ya. Yang mana yang dapat lebih poin lebih banyak, tapi in the end ujung-ujungnya itu sebenarnya kita kolaborasi sama-sama dapat hal baik buat bersama. Jadi kita menyeimbangkan di antara kompetisi dan kolaborasi itu hal yang penting saya rasa di dunia bekerja nanti. Jadi penting juga buat ditanamkan sejak dini, sejak masih kecil ini anak-anak itu diajarin, iya kamu itu tim A, tim B, tim C, tim D, tapi kan sama setiap tim tujuannya sama-sama menang gitu. Semuanya harus saling bisa selamat, semuanya harus saling menang. Jadi dalam game ini itu kita eksplorasi dinamika itu, gimana kita kolaborasinya dinaikkan, kompetisinya diturunin sedikit. Jadi benar kata Bang John tadi, antara kolaborasi dan kompetisi ini penting dinamika di antara dua ini, dan ini penting buat dilatih dari kecil ya menurut saya. Terus tadi kedua, masalah waktu. Benar sekali, waktu ini karena sebenarnya permainannya itu 6 ronde, tapi sebenarnya kalau di kelas itu dipotong di ronde ketiga udah nggak apa-apa. Tapi targetnya dipotong setengah juga. Setelah jadi setengah ronde itu cuma butuh 30 menit. Setelah 30 menit kita diskusi sama anak-anak. Ayo tadi gimana perasaannya, apa yang menarik? Gimana tadi kerjasamanya? Ayo tadi siapa yang nggak mau bantuin temennya? Ayo padahal udah dibantuin kayak gitu-gitu. Ya, itu contohnya. Jadi ya satu, dinamika antara kolaborasi dan kompetisi ini kita harus balancing ya. Itu penting banget. Dan kedua, kalau waktu itu kita dengan mudah bisa potong di setengah perjalanan bermain itu kita potong langsung diskusi itu bisa banget. Dan saya lihat banyak teman-teman guru yang mendesain game yang sangat baik, tapi rondenya banyak banget, dan saya kasih tahu sarannya, ya udah Bapak Ibu rondenya dipotong setengah aja, habis gitu kita diskusi bisa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini silahkan dilihat di gadgetnya masing-masing. Harusnya pertanyaannya udah berubah ya. Kenapa kamu menang atau kalah dalam permainan tadi? Coba kenapa kira-kira? Jadi yang menang tadi Kadal, terus yang kalah yang lain. Coba kita sharing di sini. Kita tulis kenapa kira-kira menang atau kalah. Dan silahkan teman-teman yang mau berbagi pendapat langsung open mic, silahkan. Oke, sambil nunggu Bapak Ibu, saya melamun. Kenapa kalah melamun? Saya izin ke toilet bentar aja Bapak Ibu, saya kebelet. Sorry banget sebentar ya.
Oke, maaf. Sekali lagi mohon maaf tadi saya ke toilet sebentar. Oke, ini kenapa kalah ya? Tadi ada yang kurang konsentrasi, kurang fokus, ada yang lamun, terus ini ada tadi sengaja mengalah. Kayaknya karena perdana main. Oke. Saya menang karena menggunakan strategi yang fokus pada tujuan, namun tidak lupa membantu. Iya benar, ini Kadel ya. Kadel tadi memang dapat makanannya banyak, tapi juga nggak lupa bantuin temennya. Saya lihat tadi benar. Mungkin ada yang mau sharing dulu ini pertanyaan menang atau kalah ini. Oke, saya sharing sedikit juga ya. Jadi Bapak Ibu, saya kemarin di program Ludinara sebelumnya kita mengajarkan game based learning ke guru-guru SD, di mana banyak yang masih kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalah menang itu udah kayak wah banget anak-anak itu. Jadi kalau misalnya ada yang kalah nih, bisa gondok gitu, manyun seminggu diungkit-ungkitin, iya aku kalah soalnya kamu curang gitu gitu. Jadi banyak sekali dinamika yang kurang baik ya di antara anak-anak kelas rendah yang belum bisa menerima kalah menang. Tapi saya dengar cerita dari salah satu guru itu, jadi beliau cerita, iya Mas, memang anak-anak saya ngajar kelas 2 memang banyak yang belum bisa nerima kalah. Tapi justru dari main ini saya bisa menanamkan nilai-nilai sportivitas. Jadi setelah mereka kalah, saya diskusi, iya kamu nggak apa-apa kalah, tapi kemarin inget nggak minggu lalu Mas main, kamu menang kan? Iya nggak apa-apa, ada kalah, ada menang. Justru dari menang itu kamu bisa belajar banyak hal. Kamu itu tahu tadi kamu eh, yang apa, kamu yang kurang tadi di mana, soal-soal yang kamu nggak bisa di mana, pemahaman yang kamu kurang di mana. Malah justru tahu kan, jadi nggak apa-apa kalah gitu. Nah, pelan-pelan, jadi sama beliau, sama guru ini, anak-anak diajak main dan kalah menang ini dibiarkan, malah diberikan waktu diskusi buat menguapkan pendapat anak-anak itu ya, iya aku kalah, iya aku menang, tapi di situ ditanamkan sportivitas yang menurut saya penting banget. Bapak Ibu, kalah menang itu masalah menerima, kemampuan kita buat menerima kondisi. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya kita aja ya kita kerja sama teman-teman kita yang nggak mau nggak mau kalah. Kalau dalam artian lain dunia kerja itu nggak mau salah, padahal dia udah jelas-jelas salah tapi dia nggak mau menerima salah. Itu kan kurang baik ya Bapak Ibu, kesel banget kan kalau misalnya kerja sama orang yang udah jelas dia salah tapi nggak mau menerima. Tapi itu menurut teman-teman guru yang saya temui, itu malah kemampuan yang harus ditanam dari sejak dini. Jadi kemampuan buat mengalah, kemampuan buat menerima kekalahan, kemampuan buat sadar kalau dia itu salah, itu penting banget. Dan itu kita bisa olah dari bermain, Bapak Ibu. Oke, kita ke diskusi selanjutnya. Nah, ini apa insight atau wawasan? Tadi dapat wawasan apa aja sih dari permainan ini? Silahkan Bapak Ibu. Silahkan juga yang mau sharing open mic langsung. Apa insight wawasan ya? Apa wawasan yang teman-teman dapatkan dari sesi tadi? Silahkan. Oh, belum ada yang jawab. Pentingnya Ayo. kerjasama. Gimana? Silahkan Ibu Amar. Halo. Kolaborasi, empati, dan kompetisi. Iya, empati itu juga penting banget ya. Jadi Pentingnya membangun kerjasama, Pak. ya, intinya kerjasama. Halo, pentingnya kerjasama. Ya, pentingnya kerjasama. Oke. Nah, dalam kerjasama ini saya lihat yang sudah menjawab ya. Dalam kerjasama itu juga di dalamnya itu yang penting banget empati ya. Jadi tanpa empati itu kita nggak bisa kerjasama menurut saya ya. Saya kalau ngobrol sama anak-anak kelas 5, kelas 4 itu, kalau mereka setelah main game yang berkelompok gitu, mereka bilang,
Iya, tadi aku kasihan sama temanku yang kalah, kasihan sama temanku eh, yang nggak berhasil. Nah, itu kamu belajar apa itu? Simpati, empati gitu dia bilang. Oh, ya anak kecil masih bingung antara simpati dan empati, tapi nggak apa-apa. Intinya dia merasakan apa ya tantangannya orang lain dan mencoba buat apa eh, meng apa ya menghadangi tantangan itu bersama gitu ya. Jadi dia ada kebangun empati dan simpati itu yang mendorong kerjasama itu. Belajar tidak egois, ya penting banget ya. Perhit- Perhitungan langkah yang cermat. Ini berarti kritis ya. Jadi belajar berpikir kritis ya dalam main game ini ya. Dicermati sekali langkah-langkahnya. Ini konsentrasi ya, belajar fokus ya. Dan tidak mudah untuk mendapatkan kesuksesan. Butuh kerja keras ya buat dapat kesuksesan ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nyambung ke materi pelajaran sebenarnya. Jadi sila berapa sajakah yang diterapkan dalam permainan ini dan kenapa? Silahkan teman-teman. Sila Ini persatuan. bersatuan. Betul, betul. Nyambung ke sila Pancasila ya ini kita ya. Jadi bukan cuman menghafalkan sila-sila, tapi kita coba menerapkan ya dalam gamenya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab ya. Tadi jadi kalau misalnya ada yang menang, poinnya tinggi banget, sebaiknya kita negosiasi sama dia. Ayo dong, kamu tolongin yang lain gitu ya. Biar adil ya, jangan kamu Berbagi. sendiri yang menang. Ya, jadi ini sekali lagi saya mau menunjukkan lewat game kita bisa bukan cuman belajar materinya, menghafal, tapi bisa menerapkan dan eh, merasakannya ya, experience langsung ya. Ya, ini nggak Musyawarah apa-apa untuk kita. mufakat. Iya, Iya. ya, oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saya mencontohkan satu game. Sebelumnya ini saya azan di sini ya. Tapi saya izin kita eh, istirahat sebentar mendengarkan azan biar nggak tabrakan. Jadi sebentar ya Bapak Ibu lagi azan di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar. Jadi itu saya mencontohkan sebuah game yang kita kembangkan dalam platform ini, Bapak Ibu. Namanya G-Develop. Jadi G-Develop ini sebuah platform online gratis. Ada aplikasinya bisa di-download. Di dalam platform ini kita bisa mengembangkan game-game apapun. Dan nggak nggak kurang game edukasi kayak tadi contohnya ya. Itu kita kembangin lewat ini. Ini tuh Bapak Ibu nggak perlu coding,
nggak perlu ilmu digital yang berat-berat sekali. Apalagi kerennya game ini, nanti Bapak Ibu kalau udah coba download, terus coba buka, nanti itu udah ada contoh-contoh game. Bapak Ibu itu tinggal bisa modifikasi langsung. Jadi gambar-gambarnya bisa rubah, kontennya bisa diisi konten-konten lain. Itu bisa. Memang menurut saya ini rada kompleks. Maksudnya meskipun nggak butuh coding, kita banyak ilmu yang harus kita pelajari juga. Tapi untungnya di YouTube itu udah banyak tutorial-tutorial cara membuat game. Ini kayak contohnya ini dari Dr. Ahmad Solihin ya. Step by step bikin game platformer dengan G-Develop. Iya, jadi di YouTube juga udah banyak cara membuat game, tutorial membuat game dalam platform G-Develop ini. Ini ya, gdevelop.io ini. Ini tuh banyak banyak tutorial, banyak petunjuk cara membuat game dalam sini. Bahkan mereka banyak contoh-contoh game kayak tadi. Terus kita tinggal modifikasi bisa. Terus ini gratis. Yang saya maksud dari gratis itu kalau misalnya Bapak Ibu mau ngedesain gamenya, mau dipublikasi, itu cuman bisa sekali sehari. Itu yang gratis. Tapi bisa dimasukin di Android atau di desktop. Nah, kalau yang bayar bisa masukin ke Apple ya, iOS. Tapi kalau misalnya kayak game tadi yang ini itu kita publikasinya buat desktop, buat komputer, buat PC. Terus kita bisa, jadi game ini kita udah coba mainin sama murid-murid di kelas juga. Banyak teman-teman guru yang kita kasih gamenya, kita cobain mainin di kelas. Jadi yang mereka lakuin itu gamenya di run di PC, di laptop, terus di connect ke proyektor di kelas, terus di proyektornya itu mainnya di situ. Jadi anak-anak dibagi 4 kelompok, satu kelas 30 orang dibagi 4 kelompok, setiap kelompok punya ketuanya masing-masing, terus setiap ronde dikasih kasih kesempatan buat diskusi. Nah setelah diskusi, gurunya yang gerak-gerakin kayak saya tadi. Gurunya yang gerak-gerakin token-tokennya ABC-nya kemana gitu. Jadi lewat proyektor. Jadi kalau misalnya teman-teman guru itu lewat proyektor, terus kelasnya mereka dibagi kelompok-kelompok, duduknya sesuai kelompoknya, terus habis itu ngelihat ke depan papan ada proyektor, terus tinggal ngasih tahu gurunya, iya Bu, kita mau gerakin kelinci, mau gerak ke sini, kadal mau gerak ke sini, kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Terus, nah Bapak Ibu, saya mau contohin satu lagi game. Ini kita nggak usah mainin, karena waktunya juga terlalu mepet kalau sampai harus mainin. Tapi saya tunjukin platform yang lebih mudah buat ngembangin game digital. Ini namanya Figma.com. Ini ya, Figma.com. Di sini Bapak Ibu, ini contohnya saya ngembangin game tentang waste management, mengolah sampah, tentang reduce, reuse, recycle. Nah, saya kembangin kartu-kartu ini di Canva. Terus saya langsung upload ke Figma Jam-nya ini. Terus jadi kayak gini. Ini saya bikin dulu Canva, saya taruh sini, saya taruh sini. Terus ini juga, ini jadi kartu-kartunya. Jadi kartu-kartunya ini kita tinggal upload di Figma Jam. Ini, terus di Figma Jam ada fitur ini Beauty Flip. Nah, ini kebuka ya. Ada sampah buah, lampu bekas, sampah kertas. Nah, ini sampah-sampahnya mau diapain? Mau di reuse, mau di kompos. Ini ada yang composting. Ini contohnya composting, bisa dikompos, bisa ini diproses sampahnya. Ini tuh lewat platform Figma Jam. Ini langsung main di sini bisa. Sebenarnya kalau Bapak Ibu penasaran bisa aja sih kita main. Tapi saya cuma nyontohin. Jadi di sini itu mungkin nanti saya share ya. Jadi di sini ini contoh pekerjaan saya ya. Jadi ini kartu-kartunya saya udah bikin.
kartu-kartu sampahnya, terus saya upload, semuanya saya masukin ke Figma Jam itu gampang. Jadi lewat lewat bentar. Ini saya kalau buka tab kelihatan nggak? Ya ini. Jadi gini kan Bapak Ibu. Ini saya tinggal taruh di sini tuh keluar kan. Nah, ini nanti bisa dimainin di sini. Jadi konten-konten apapun bisa langsung dimasukin sini. Tinggal dibikin terus sudah langsung jadi di dalam sini ya. Terus kalau misalnya game-game sederhana kayak ini game kartu sederhana. Jadi saya bisa langsung mainin di sini. Ini game-gamenya. Nah ini sebenarnya sesederhana itu kita langsung bisa bikin gamenya. Saya juga tunjukin contoh. Ini kemarin sebelum itu jadi bagus kayak gitu, saya bikin namanya prototype ya. Mungkin kemarin Bapak Ibu yang ikut sesinya Mas Brandon dari Ludinara juga tahu konsep prototype ya. Gimana kita bikin game seadanya aja, yang penting cara mainnya kita coba. Ini Bapak Ibu. Jadi dulu gamenya sebelum jadi bagus kayak yang tadi, ini saya desain seadanya aja. Saya taruh-taruh di sini, terus kita cobain main bareng-bareng di sini. Nah, setelah mencoba, setelah dapat hasilnya, kita bisa modifikasi terus dibikin yang lebih bagus sampai jadi yang kayak tadi ini. Sebenarnya itu. Ini jadi yang Figma Jam ini menurut saya jauh lebih sederhana, tapi gamenya nggak bisa kompleks-kompleks juga. Kebetulan yang paling bisa itu game-game kartu. Ibu Bapak juga bisa dengan gampang kalau misalnya mau bikin game ular tangga digital ya. Ular tangga digital, kita langsung coba aja ya. Kita coba aja. Aku coba di sini. Kita coba lihat di Google ular tangga misalnya ya. Kita ambil image di Google aja langsung. Nih misalnya ya. Website Unmovable. Ini saya save as. Save image as. Oke. Save image as. Terus kita ke sini. Kita buka yang tadi. Nah, tadi saya download. Nah, ini ular tangga. Ini. Udah dibesarin. Ini misalnya mau bikin ular tangga, terus di setiap kotaknya nanti anak-anak ini anak-anak harus ngejawab pertanyaan ya. Terus misalnya bidaknya ya. Jadi bidak kita pakai yang ada di sini dulu aja. Ini misalnya contohnya. Ini ada bidak. Kita besarin. Oke. Besar, membesar. Kok dia nggak membesar? Mana bidaknya? Ambil lagi. Besarin dulu. Oke, udah besar. Ini tinggal taruh di bawah sini. Terus di sini ada dadu, dice. Ini ada dadu Bapak Ibu. Ini dadunya juga langsung di dalam platformnya. Nah ini dipencet. Maaf. Ini Bapak Ibu kok. Saya besarin dulu ya. Ini harusnya bisa dibesarin. Oh nggak bisa dibesarin. Mohon maaf. Jadi gamenya aja yang dikecilin. Ini dikecilin dikit. Ininya dikecilin dikit. Ini dadunya. Terus habis itu buat soal-soal kita bisa taruh di sini. Misalnya ya, misalnya ini di kotak nomor 4 ada soal. Apa sila pertama Pancasila gitu ya. Terus kita roll dadunya dapat 6. Enggak, ini coba kita dapat 4. 4 dong, 4. Nah, itu 6, masih 6. Ayo 4 mana 4? 4. Enggak dapat.
Pura-puranya dapat 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke, jadi di sini dia harus jawab apa sila pertama, apa ya coba? Ketuhanan Yang Maha Esa ya. Kalau dia benar, kita kasih bonus jalan lagi 1, 2, 3. Misalnya kayak gitu. Jadi ini satu contoh tempat figma.com, tempat bikin game secara sederhana dan mudah. Eh, Bapak Ibu bisa langsung coba aja, ini gratis juga, nggak ada biaya apapun. Dan sebenarnya itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tadi mencontohkan ya. Jadi ada 2 tadi. GDevelop ini rada kompleks, tapi tutorialnya banyak di YouTube. Salah satunya ini ya tadi. Kita tinggal belajar sendiri. Dari GDevelopnya sendiri juga udah banyak tutorial-tutorial. Terus satu lagi Figma Jam yang kita sering pakai di Ludinara buat mengembangkan game digital. Ya. Jadi kalau Figma Jam cara membuat game di Figma. Ini kalau misalnya ada yang mau tanya, mau diskusi, silahkan ya langsung aja ya. Ya, ini. Jadi ya sebenarnya banyak Bapak Ibu aplikasi-aplikasi membuat game tanpa coding ya. Cuman kebanyakan dari sini itu kita udah coba banyak ya. Cuman banyak yang kompleks. Yang saya rekomendasi 2 itu tadi sih, Figma Jam dan GDevelop. Sebenarnya itu. Bapak Ibu gimana? Silahkan mau ngobrol, mau nanya, silahkan. Mungkin kita masih punya waktu ya, Bang John ya. Masih Pak, masih sekitar 30 menit. Oh, masih 30 Monggo Bapak menit. Ibu, Iya, kalau aku mau juga tanya. tunjukin Ya. lagi. Saya lupa Ya. nama situsnya tapi ada. Sebentar. Ini kemarin kita share di Ludinara juga ada. Sambil saya cari, silahkan teman-teman yang mau nanya ya. Ini saya nyari satu lagi website yang buat bikin game dengan mudah. Saya lupa. dulu Pak, saya mau tanya Iya, Pak. silakan. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau enggak ada yang tanya, ini saya tanya dulu. Oh, ini ada yang di chat Pak. Oh, ya. Yang di chat di develop itu ada limit create enggak? Ada Limit batasan create. untuk ya. Oke, iya, nggak ada limitasi buat buat bikin game. Yang ada limitasi buat publikasi game. Jadi kalau pakai yang gratis, sehari cuma bisa publikasi 1 game. Tapi kalau mau buat bikin game, saya tunjukin ya di GDevelop-nya. Hari 1 itu tidak bisa di-download ke bentuk lain gitu ya Pak ya? Jadi misalnya Nah, kita ngajar dalam 1 hari itu 4 kelas misalnya, itu tidak bisa dipakai terus-terusan 4 kelas oh dengan bisa, game yang bisa. Sekali kita udah publish, itu bisa dipakai terus-terusan. Cuman yang nggak bisa itu misalnya ibu bikin 1 game, itu dipublikasi, bikin game lagi, dipublikasi lagi, itu nggak bisa dalam 1 hari. Tapi game yang sama, kita udah publikasi, kita pakai terus, itu bisa. Nah ini tadi contohnya saya coba bikin game yang mengolah sampah itu di GDevelop. Ini GDevelop Bapak Ibu. Kayak gini. Ini kalau mau publikasi di sini. Ini tadi di-download dulu ya Pak ya? Iya, udah download. Oke. Izin bertanya, Pak. Ini, ya silakan. Iya, tentunya dalam membuat game itu ada kiat-kiat khusus ya, Pak ya, supaya efisien waktu itu. Karena kan kalau di tingkat SMP itu kan durasi waktu 80 menit. Sedangkan kalau ya permainan pertama tadi itu kerjasama, rebutan kayak itu kan sangat lama gitu. Ada nggak kiat-kiatnya nanti supaya game yang kita pakai itu cukup waktunya 80 menit? Iya, sebenarnya sama kayak yang saya tadi bilang ke Bang John. Bapak Ibu, kalau misalnya dalam game based learning, game itu nggak perlu terlalu lama. Jadi istilahnya
yang sejauh ini saya teliti, saya keliling ke lapangan, saya cermati ya, saya pakai interview, pakai survei, saya tanya ke anak-anak, saya tanya ke guru, saya lihat hasil pembelajarannya. Rata-rata game yang 30 menit pun itu udah cukup. Jadi istilahnya kalau tadi gamenya 1 jam, itu 6 ronde. Kita potong langsung 3 ronde terakhir nggak usah dimainin. Kita cuma mainin 3 ronde pertama. Itu bisa banget. Jadi 30 menit udah main, terus habis itu anak-anak udah semangat belajar, diajak diskusi masuk ke materi pelajaran. Kayak tadi contohnya saya masuk ke materi pelajarannya Pancasila. Tadi memang saya mainnya 6 ronde ya, soalnya kita punya waktu. Tapi kalau mainnya 3 ronde aja saya yakin, bukan cuma saya yakin ya, saya juga udah tahu ya terjun ke lapangan, saya lihat kondisinya kayak gimana. Game 30 menit itu anak-anak udah nangkep Bapak Ibu. Udah nangkep, udah bisa diajak diskusi, bisa dikaitkan ke materi pelajaran. Ya. Ini tadi contohnya gamenya kalau misalnya udah jadi, tinggal di preview nih nanti jadi gini. Udah jadi game istilahnya. Dan bisa dipakai terus, nggak ada limitnya di develop. Izin bertanya, Oke, Pak. saya izin nyari yang satu lagi tadi. Aduh, gemes saya juga. Izin Lupa bertanya soal. lagi. Iya, silakan. Ini sesuai juga ya untuk usia SMA ya? Game dari Yang tadi, JDID. yang G-Develop, Iya. ini. Ya. Ya, ini sebenarnya game yang dikembangkan di sini itu bisa macam-macam ya. Jadi kemarin kita ada pelatihan pengembangan game lewat G-Develop 1 hari full. Itu Pak James ikut. Nah, mana Pak James? Jadi kemarin Pak James ikut, tapi di situ kita cuma belajar bikin ular tangga Bapak Ibu. Jadi 1 hari full offline kita belajar cara bikin ular tangga dalam platform ini. Tapi ular tangganya ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak yang saya contohin tadi. Itu eh, cocok buat usia berapa itu tergantung game yang kita kembangkan. Jadi bisa aja kita kembangkan game yang amat sangat kompleks, bahkan buat anak-anak kuliah itu juga bisa. Jadi gimana kitanya yang bikin gamenya. Bentar ya, saya lupa. Bisa nggak lihat bisa? Silahkan Bapak Ibu pertanyaan lagi. Ambil saya nyari ini ya. Mungkin linknya bisa di-share Pak Oh, lewat boleh, chat. boleh. Karena saya Oke. ini pakai HP, jadi terlalu kecil untuk mengamati di situ. Oke, siap. Sebentar ya, saya pencet. Pak, saya sambil tanya tadi Pak, yang meneruskan yang tadi. Yang tadi mau saya tanya, tadi jenengan memainkan game tadi itu kalau tidak salah di play.killers.id itu ya? Iya. Ya. Iya. Nah, itu tadi saya coba, terus saya coba untuk registrasi. Nah, itu tadi untuk apa Pak? Untuk membuat gamenya ada di situ ya? Itu hanya untuk Bukan. Itu untuk Tadi mendisplay. itu bukan buat gamenya. Itu Kilas itu platform buat kita melakukan sesi game listening biar bisa kita ngambil data. Jadi tadi Bapak Ibu, yang saya ambil data Bapak Ibu dari proses diskusinya itu, ini semua tercatat di sini. Dan kita bisa melakukan analisis buat riset di sini sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai ini. Jadi kalau misalnya G-Develop, kayak ini saya tunjukkan yang G-Develop. Ini G-Develop, platform G-Developnya. Ini jadi ini contoh-contoh gamesnya banyak. Bentar, saya belum share screen ya. Belum. Ya, sebentar. Saya share screen dulu. Oke. Nah, mungkin udah kelihatan ya. Sudah Pak. Ini platform G-Develop kalau udah di-download. Nah,
Jadi di sini udah ada contoh-contoh game, misalnya saya buka. Ini ready to media. Ini udah ada contoh-contoh game. Jadi kita misalnya buka. Oke, ini langsung di sini bisa langsung dimainin. Jadi nggak butuh yang tadi Kiles itu. Kiles itu cuma platform buat kita mainin gamenya. Tapi ini tadi G-Develop, gamenya langsung tadi saya download. Ini ya ini udah bisa main gamenya istilahnya. Sebenarnya kayak gitu. Ya, Berarti sebentar. Ya, berarti ini bisa artinya ini template ya di G-Develop itu ada template kita bisa custom gitu ya sesuai kebutuhan. bisa. Lalu untuk memainkannya ini berarti berbasis web seperti itu. Iya, berbasis kalau mau berbasis web bisa di-upload gitu ke web. Tapi Tapi tadi tadi kalau misalnya ada G-Develop-nya langsung bisa main di situnya pakai G-Develop-nya itu sendiri. Jadi nggak usah pakai platform lain. Jadi gamenya udah langsung mainin di situ. yang tadi download itu ya. Oke. Itu Bapak Ibu. Ini sebentar saya sambil nyari. Tadi satu lagi saya ada mohon maaf banget ini kelewatan banget. Tapi di platform ini juga sama, kita bisa memodifikasi game. Ini bahkan lebih simple. Saya lagi cariin. Tapi silakan yang mau nanya lagi dulu. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu Pak Dida. Saya bertanya lagi, Pak, boleh? Oke, silakan. Selama ini kan saya sebagai guru IPA ya, kalau game ini kan mungkin banyak referensi juga. Selama ini kalau IPA itu kan ada praktikum lah. Yang saya tahu ini kan untuk laboratorium maya ini kan saya tahu hanya PET Colorado. Lah ada ndak rekomendasi lain Bapak barangkali apa lab selain itu apa nggih? Ibu coba kalau misalnya googling namanya flash game IPA. Ini saya tunjukin ya. Flash game langsung buat sains. Iya, bentar saya tunjukin. Tapi SMA ya Ibu ya? SMP SMP. lah. Oh SMP, ya. Nggih, MTS. Ya, ini contoh ya. Ini langsung Crazy Games. Jadi saya googlingnya cuman flash game namanya. Flash game science. Ini salah satu contohnya. Ini ada tentang molekul-molekul. Jadi di game ini kita belajar. Ini nggak download. Ini langsung di browser. Di sini kita belajar properti molekul, cara behaviornya molekul itu seperti apa, itu kita explore dalam sini bisa. Tidak perlu download aplikasi ya, Pak? Enggak, Ibu langsung new game. Tapi memang banyak yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia juga banyak Bapak Ibu. Jadi ini contohnya. Ini molekul apa aja nih ya? Ada gas, ada ini saya lupa cara mainnya. Saya lupa cara mainnya. Ini gimana? Ntar coba game yang lain. Itu game tentang molekul, tapi saya juga nggak tahu molekul behaviornya kayak gimana. Jadi kita coba. Ini DNA tentang mix and match DNA. Minta tolong diketikkan linknya Pak, yang DNA. Oh iya boleh. Berarti Mantap. ini aplikasinya webnya siap pakai gitu nggih Pak?
Iya, bisa. Ini ya, sebentar. Ini di chat ya. Ini simulasi fisika. Ini vektor bentuk dan perubahan energi coba ya. Ini saya share di chat. Ini ya. Oke, kita lihat pendahuluan. Jadi di sini besi, batu bata. Coba kita lihat taruh besi di sini. Terus kita bisa ngapain? Ini ini di sini terus kita panasin. Kok nggak jalan dia? Kok nggak jalan dia? Ini ya besi kita taruh di air. Ini memang butuh waktu buat ada tutorialnya di sini sebenarnya. Tapi saya kemarin ini di sini ada apa penjelasannya. Jadi di sini konservasi energi, energi sistem, energi transfer, energi conversion, heat conduction, bahan-bahan. Di sini udah ada kayak apa namanya? Ini bahasa Inggris, sebentar. Saya cari yang bahasa Indonesia aja ya, Bapak. Pecahan. Ini memang kita coba apa namanya? Saya juga rada lupa ya, udah lama nggak ngebuka-buka ini. Tapi di dalam sini tuh banyak eksplorasi tentang pecahan. Tuh, ini kalau bisa ini kalau misalnya, oh ini nih satu-satu ya. Misalnya ini satu ya, ini satu, terus kita bagi dua. Nih, jadi kelihatan langsung. Ini 1/2 atau sama dengan 2/4. Jadi bisa kelihatan langsung di sininya. Ini kalau misalnya ada setengah ditambahin setengah lagi jadi full. Jadi 2/2, 4/2 sama dengan 1. Ini contoh-contoh aja ya. Saya juga banyak yang udah lupa. Tapi ini salah satu. Ini kalau misalnya mau pecahan silinder juga bisa. Ini lebih kompleks ya. Ini setengah silinder itu kayak gimana? Kayak gini. Ditambahin lagi. Ini jadi 1. Ini jadi 3/2 kayak gini. Ada banyak, ini bisa dieksplorasi, Bapak Ibu. Bisa dilihat-lihat sendiri, saya udah kirim di chat. Oh, ada Bapak Ibnu, silahkan Bapak. Pertanyaan. Oh, sudah terjawab tadi. Oh, iya. Dua itu. Ini ada keseimbangan ya contohnya ya. Jadi belajar tentang ini ada pendahuluannya, tapi kita coba langsung keseimbangan. Oke, ini kita bisa taruh batu bata di sini. Langsung taruh, misalnya taruh 20 kilo di sini, terus 5 kilo di sini. Terus kita, nah ini. Jadi ini buat praktikum ya, sekalian kelihatan langsung ya. Ini kita coba. Tapi kalau misalnya 20 kilo taruh di sini, nah, bisa lebih seimbang. Ini kita bisa tunjukin apa namanya gaya-gaya yang berlaku. Ini juga ada tanda-tandanya. Banyak Bapak Ibu buat apa percobaan ya di kelas.
Bentar, ini saya hmm, silahkan Bapak Ibu pertanyaan lagi. Ini saya sambil nyari. Beneran deh. Saya mohon maaf ini lupa banget disimpan. Kemarin udah disiapin tapi lupa. Pak Dida mau tanya lagi. Silahkan. Eh, misal nih, saya tadi kan tertarik ya dengan game yang tadi dipraktekkan Pak Dida bersama kita tadi. Nah, itu kalau kita mau mainkan itu bersama murid-murid, itu caranya gimana? Oh, yang game tadi, yang Fabel. Iya, Ya, yang kebetulan program kita yang jadi game itu kan yang ngembangin teman-teman di Kumara, Bapak Ibu. ya. Kita lagi menunggu dari mereka. Ini kemarin eh, kita udah bikin kita udah bikin programnya di mana Bapak Ibu bisa ikut, tapi programnya udah ditutup. Jadi nanti programnya bakal muncul lagi, Bapak Ibu. Ditunggu aja. Lihat di Instagramnya Ludinara. Nanti kalau ada pasti kelihatan. Jadi di situ nanti kita ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini nih nama situsnya. Ini saya contohin aja ya. Ini satu lagi saya share juga di chat. Ya, kalau yang game tadi, yang Fabel itu kita lagi mau launching programnya lagi. Nanti ditunggu aja. Ada nanti bakal ada. Oke. Oke, ini yang Genially, ini lebih gampang lagi ngedit gamenya. Jadi ini saya kasih contoh, misalnya gamenya tentang hmm, hmm, hmm. Mana yang kemarin saya pakai ya? Ini saya eh, share dulu ya di chat sebelum lupa. Oke, ini tinggal pakai use this template. Saya udah login. Disuruh login lagi. Ini yang Genially gamenya udah jadi. Bapak Ibu tinggal bisa naruh. Kok disuruh. Oke, lagi loading. Ini saya tunjukin di ya, videonya. Jadi di sini tuh udah banyak template-template game ini. Ini contohnya satu ya. Ini tinggal dibuka nanti saya tunjukin. Udah ada jadi gamenya, udah ada dunya jadi, tinggal digerakin. Terus nanti kalau misalnya dia misalnya ke panel tertentu nanti keluar. Hmm, Ini ya. Ini langsung ke editornya. Lagi loading. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal misalnya ini kan ada tanda ininya dibuka, terus bisa diedit. Ini bisa gambar-gambarnya bisa langsung diganti sama misalnya gambar. Tadi kita masih ngomongin Pancasila misalnya teamwork. Nah, ini misalnya replace. Terus di sini misalnya pertanyaannya sila keberapa yang
mementingkan kerjasama. Nah, itu kalau misalnya kita coba dimainkan, mana mainkannya? Ini present. Nah, oke. Misalnya ini jalan 1, 2, tuh kita buka. Nah, sila berapa yang mementingkan kerjasama? Nah, ini contohnya salah satu Bapak Ibu. Tuh. Gamenya udah jadi, tinggal kita kayak saya tadi contohkan di sini di editornya. Ini setiap setiap poin ini bisa dibuka, terus ini tinggal diganti aja. Ini diganti pertanyaan-pertanyaan, bisa segala macam ya, mau buat IPA juga. Misalnya IPA, apa gas yang menyelimuti bumi? Ya jawabannya atmosfer gitu kan istilahnya. Ini kita bisa tulis saja. Apa gas yang menyelimuti bumi gitu kan misalnya. Terus gambarnya juga bisa kita ganti. Jadi oke gambarnya. Nah ini misalnya. Oke. Terus ini kita tinggal present kayak tadi. Ini ya, ini genialis saya juga udah share di apa di chat ya. Ini gampang, ini lebih gampang lagi. Gamenya banyak banget yang udah jadi. Nih tadi contohnya saya tadi yang ini kalau nggak salah. Bukan. Yang mana tadi? Nah ini kan. Jadi kalau misalnya contohnya dia jalan-jalan udah nyampe sini tinggal dibuka pertanyaannya, apa gas yang menyelimuti bumi? Atmosfer, bener, kita kasih tambah maju gitu misalnya. Gitu Bapak Ibu. Ini salah satu contohnya. Ini banyak ya template-nya. Nah, ini ada yang kayak ular tangga, ada yang balapan, ada yang kayak monopoli juga. Sama kurang lebih semuanya. Jadi di dalam editornya ini Bapak Ibu, ini juga bisa ditambahin ya. Misalnya setiap langkah juga ada pertanyaan juga bisa gitu kan. Contohnya. Terus kalau misalnya mau dimainin di kelas nanti tinggal ini kita udah preview ini present ini pencet present ini kita tempelin di proyektor, kita tampilin di depan terus main bareng-bareng aja gitu. Itu contohnya. Dadunya juga udah ada di sini tuh. Jadi ini sama kayak yang Figma Jam tadi, cuman udah ada template-nya. Tinggal diedit-edit. Kalau yang Figma Jam tadi itu kosong kalau kita buka dari awal. Tapi di situ kreativitas lebih banyak ya jadinya. Terus ini juga ini yang udah jadi ini nggak bisa diedit ya. Ini yang buat praktikum buat eksperimen. Ini ada garis bilangan bulat, vektor segala macam ya. Itu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sharing. Tapi ini sih mungkin ya kalau saya tadi juga cermati yang paling gampang malah kayaknya ini genially.com. Jadi tinggal pencet use as template, dalamnya tinggal ditambah-tambahin konten, bisa pertanyaan-pertanyaannya bisa diganti, ya, gambarnya juga bisa diganti, terus tinggal kita pakai aja, tinggal present. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mungkin karena cuma 2 jam, jadi banyak sekali yang mungkin harusnya bisa disampaikan tapi tidak bisa tersampaikan. Saya mohon maaf dan terima kasih buat waktunya Bapak Ibu. Gimana Bang John? Oke, baik. Terima kasih Pak Dida. Karena waktunya sudah habis ini ya, tinggal 6 menit. Masya Allah tadi keren sekali ya. Saya baru ikut sesi ini Pak. Dan ini tadi sangat menarik menurut saya. Ini kayaknya memang kurang gitu ya. Apalagi tadi ada paling tidak ada 3 platform ya. Ternyata
banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, dan itu kalau guru itu yang paling sering ditanyakan pertama sekali pasti itu free apa berbayar gitu, kira-kira Oh, begitu. ini yang saya Ya, share tadi free semua. ya, Semuanya ya free, tadi saya makanya nggak pakai rate berbayar. iya. Khawatirnya unlimited ini, Pak. Atau apa ya? Nah, iya kalau yang berbayar biasanya memang ada batas. Kayak contohnya yang tadi yang G-Develop itu cuman bisa publikasi 1 game. Tapi yang tadi yang Genially sama Figma Jam itu nggak ada batasnya, Ibu. Itu beneran free. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dida, terima kasih Bapak Ibu yang sudah Terima kasih. menyempatkan waktu untuk mengupgrade keilmuannya. Semoga nanti setelah ini kita bisa mengeksplor ya. Harus diniatkan untuk nyoba ya, nanti pasti akan ada hal baru. Tadi Pak Dida sudah menyampaikan dengan sangat luar biasa. Bahkan kita tidak hanya satu platform tapi diberikan beberapa alternatif, termasuk dari yang kompleks sampai yang tadi paling simpel dan mudah kita custom gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin sementara itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Pak Dida dan tim Terima Ludinara. kasih. Semoga nanti di lain waktu, saya sangat tertarik ya. Pasti Bapak Ibu juga tertarik dengan game yang kita mainkan tadi ya, sampai namanya ini belum di rename lagi loh, masih ada kelincinya, ayamnya gitu. Ya, terima kasih Pak Dida, semoga ilmunya berkah. Kemudian Bapak Ibu juga tetap semangat. Kita masih ada 3 sesi lagi, besok akan juga seseru ini gitu ya workshopnya. Semoga semuanya sehat. Saya mewakili Pak Jim, terima kasih Pak Dida, juga Bapak Ibu semua. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Dida, Terima tim kasih. Ludinara, Bapak Ibu. Terima kasih.